Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lukas pasal 10 ayat 33. Martine sedang berada di dalam metro di sebuah kota besar di Eropa. Ia memperhatikan semua penumpang yang asik dengan ponsel mereka. Lantas ia merenung tentang bagaimana orang-orang mungkin terhubung secara virtual, tetapi sesungguhnya terperangkap dalam isolasi. Dalam hati ia berkata, apakah kita tidak lagi bisa saling menatap mata? Hal ini telah menjadi pengalaman sehari-hari, terutama di tengah masyarakat yang berlimpah secara materi, namun semakin miskin dalam hubungan antar manusia. Namun Injil selalu menawarkan proposal orisinal dan kreatif untuk menjadikan segala sesuatu baru. Dalam percakapan panjang dengan seorang ahli Taurat yang bertanya kepada Yesus tentang cara mewarisi hidup yang kekal, Yesus menjawab dengan perumpamaan terkenal tentang orang Samaria yang baik hati. Dikisahkan seorang imam dan seorang Lewi, tokoh-tokoh yang dihormati di masyarakat pada waktu itu, melihat seorang pria yang sedang dirampok dan tergeletak di pinggir jalan, tetapi mereka justru melewatinya begitu saja. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Kepada ahli Taurat yang sangat memahami perintah ilahi untuk mengasihi sesama, Yesus memberikan contoh tentang seorang asing yang dianggap sebagai seorang yang sesat dan musuh. Orang ini melihat seorang musafir yang terluka dan ia membiarkan dirinya tergerak oleh belas kasihan, sebuah perasaan yang datang dari dalam, dari lubuk hati manusia yang paling dalam. Maka ia menghentikan perjalanannya, mendekati orang itu dan merawatnya. Yesus tahu bahwa setiap manusia terluka oleh dosa, dan misinya yang utama adalah untuk menyembuhkan hati manusia dengan belas kasih Allah dan pengampunan yang cuma-cuma, agar mereka pun mampu menunjukkan kedekatan dan saling berbagi. Untuk belajar belas kasih seperti Bapa, sempurna seperti Dia, kita harus memandang Yesus, pewahyuan penuh akan kasih Bapa. Kasih adalah nilai mutlak yang memberi makna pada segalanya dan menemukan ekspresi tertingginya dalam belas kasih. Belas kasih membantu kita untuk melihat orang-orang yang hidup bersama kita setiap hari dalam keluarga, di sekolah, di tempat kerja, dengan sudut pandang yang baru, tanpa mengingat kesalahan dan kelemahan mereka. Belas kasih membantu kita untuk tidak menghakimi, tetapi mengampuni kesalahan yang telah kita alami, bahkan untuk melupakannya. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Tanggapan akhir yang tegas datang sebagai undangan yang jelas. Pergilah dan perbuatlah demikian juga. Inilah yang Yesus ulangi kepada siapa saja yang menyambut sabdanya untuk menjadi sesama dengan mengambil inisiatif untuk menyentuh luka-luka mereka yang kita jumpai setiap hari di sepanjang jalan kehidupan. Untuk menghidupi kedekatan Injil, pertama-tama kita harus meminta Yesus menyembuhkan kita dari kebutaan prasangka dan ketidakpedulian yang menghalangi kita untuk melihat melampaui diri kita sendiri. Kemudian dari orang Samaria itu, kita dapat belajar tentang kemampuan untuk belas kasih yang menggerakkannya, mempertaruhkan nyawanya. Mari kita tiru kesiapannya untuk mengambil langkah-langkah pertama terhadap orang lain. Kesediaannya untuk mendengarkan mereka, untuk menjadikan penderitaan mereka sebagai penderitaan kita, bebas dari penghakiman dan dari kecemasan akan membuang-buang waktu. Inilah yang terjadi pada seorang perempuan muda dari Korea. Saya mencoba membantu seorang remaja yang bukan berasal dari budaya saya dan yang saya tidak kenal dengan baik. Meskipun saya tidak tahu persis apa yang harus saya lakukan atau bagaimana caranya, saya menemukan keberanian untuk mencoba, dan yang mengejutkan,
Dengan menawarkan bantuan itu, saya menemukan bahwa luka batin saya sendiri telah disembuhkan. Sabda ini menawarkan kepada kita kunci emas untuk menghidupi sebuah humanisme Kristiani. Sabda ini menyadarkan kita akan kemanusiaan kita yang sama, di mana gambar Allah tercermin di dalamnya dan mengajarkan kita untuk dengan berani mengatasi batasan-batasan kedekatan fisik serta budaya. Dari sudut pandang ini, kita bisa memperluas batasan kita hingga mencapai cakrawala semua orang dan menemukan kembali fondasi dasar kehidupan bermasyarakat. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. The shadows they are falling, hear the evening calling. The mountains they call out to me, and the whisper of your voice I hear.